nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir. Rizki, aina khadan and volume nak volume kurang volume. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair wat tabarruk wal hatha 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syaikh as-sayyid al-imam al-muhaqqiq Abul Fadli Ahmad bin Muhammadin ibni Abdul Karim ibni Ata'illah as-Sakandari wa Syekh al-Muhaqqiq Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahumallahu ta'ala wa radiya anhuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina jami'an min barakatihima wa karamatihima wa ulumihima wa du'aihima wa nafahatihima wa nafahatihima wa anwarihima wa asrarihima fid darain fid dini wad dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bagus. Kang batang volume ni barang. Bagus Zaki volume. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara likulli syai'. Kaifa hale kaya apa atau hale kapriye ya yutasawwaru den temu ayyahjuba apa nyento ngalingi ayyahjuba apa nyento ngalingi hu ing Allah syai'un apa swiji wa huwa hale utawi Allah alladzi kuzzat zahara kang pertelo sapa alladzi zahara kang pertelo sapa alladzi likulli syai'in maring saben-saben suwiji ai tajalla tegese pertelo ai tajalla tegese pertelo sapa alladzi atau Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji hatta arafahu sehingga weruh sapa kullu syai' sehingga weruh sapa kullu syai' hu ing Allah. Walida lan krana iki ma'rifat karena tahu ya. Karena tahu kana ono apa kullu syai' sajidan wa musabbihan bihamdihi. Sajidan iku sujud lahu maring Allah. Wa musabbihan lan maca tasbih. Artine nyuciaken.
bihamdihi kelawan muji Allah. Artinya baca tasbih, baca tahmid. Baca tasbih, baca tahmid. Walakin kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa al-zahir qabla wujudi kulli syai'. Kaifa, jadi yang tadi itu sudah ya, malam Jumat kemarin ya, yang ini yang belum. Kaifa hale kaya apa atau kapriye yutasawwaru den temu ayyahjuba apa nyento ngalingi hu ing Allah syai'un apa suwici-suwici wa huwa hale utawi Allah az-zahiru iku zat kang nampak pertelo jelas. Az-zahiru iku zat kang pertelo qabla wujudi kulli syai'in ing dalem saturungi wujude saben-saben suwici-suwici. Ing dalem saturungi wujude saben-saben suwici-suwici. Litahaqquqi hadzal ismi, krana nyotoni iki asmu. Litahaqquqi hadzal ismi, krana nyotoni iki asma lahu kedue Allah azalan wa abadan. Azalan ing dalam zaman azali, zaman dulu ya, sebelum diciptakan oleh Allah, zaman azali, sebelum makhluk ini diciptakan oleh Allah. Wa abadan, lan ing dalam saklawase. Fadhuruhu maka utawi perteloni Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah zatiyun. Kalau kitab sampeyan pakai dal bukan adzal, itu salah cetak. Tadi yang betul bidal, la bidal. Gimana? Adzal, hari. Iya. Jadi yang betul adzal. Kalau punya saya dal, ini salah cetak. Zatiyun ibu bangsa zat, lahu kedua Allah. Fadhuruhu ghairu muktasabin, ghairu muktasabin kang ora kena den usahai, ghairu muktasabin kang ora kena den usahai, wala mustafadin lan ora den alap faidah, wala mustafadin lan ora den alap faidah, wala ma'lulin lan ora den illati, wala ma'lulin lan ora den illati. Wa dhuhurul akwani, wa dhuhurul akwani utawi pertelane piro-piro makhluk atau kang ono, piro-piro perkara kang ono, nasyiun iku timbul atau muncul, nasyiun iku timbul min tajallihi saking pertelane Allah alaiha ing atase akwan, min tajallihi saking pertelane Allah alaiha ing atase akwan bisifati dhuhuri kelawan sifat pertelo. Jadi kata beliau, kata Sayyid Ibnu Athaillah ya, penyusun dan pengarang kitab Hikam ini, dan ini masuk di dalam tasawuf
Ini pembahasan masuk di dalam tasawuf falsafi. Tasawuf itu ada 3. Ada tasawuf amali, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Kalau tasawuf amali artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan amal ibadah kita. Tasawuf akhlaki ya segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak hati. Nah, tasawuf falsafi ini ya membahas tentang Allah ya, tentang hakikat Allah. Nah, ini yang kadang mengandung risiko. Ya. Kalau tidak hati-hati mengandung risiko. Tidak jarang bahkan yang sampai kemudian dihukum seperti Syekh Mansur Al-Hallaj Ibnu Arabi ya, dengan tasawuf falsafinya. Atau kalau di Indonesia Syekh Siti Jenar. Jadi sebetulnya beliau nggak salah, enggak. Beliau ini sudah tinggi sebetulnya, sudah tinggi. Jadi seperti istilah manunggaling kaula Gusti atau wahda atau wahdatul wujud. Ya. Itu sebetulnya lainnya bukan di Indonesia, enggak. Ini aliran ini dimunculkan oleh Ibnu Arabi, oleh Al-Hallaj, kemudian di Indonesia diteruskan oleh Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini namanya adalah Syekh Abdul Jalil. Tasawufnya kuat beliau, kuat. Cuma kadang orang-orang ini salah faham atau gagal faham gitu. Jadi dianggapnya Syekh Siti Jenar ini aliran Islam ilik. Nah, gitu aja. Dianggapnya Syekh Siti Jenar ini aliran Islam ilik yang ibadah itu cukup ilik. Padahal tidak, tidak. Kalau Islam ilik ini kan sebetulnya kalau kita pikir-pikir kan tidak fair. Kalau sholat, puasa, ibadah, haji cukup ilik. Haji cukup dibatin sampai ke Mekah, kemudian dikasih titel haji. Dari mana hajinya? Sudah sampai saya. Dan nggak pernah sampai. Ya, sudah sampai dia. Cukup dibatin, cukup diilik. Ya. Tapi aliran-aliran seperti ini nggak fair. Kenapa kok cuma urusan ibadah yang dibatin? Coba urusan makan, urusan minum, dibatin dong. Kalau usah makan, tak usah ngompak. Ya. Coba hati-hati, buat kenyang. Kenapa kok cuma urusan ibadah yang dibatin? Kenapa makan dan minum nggak dibatin? Kenapa nggak dibatin? Coba dibatin. Istri, tak usah kumpul istri, nggak usah, cukup dibatin. Saya batin nyium istri, saya batin ngumpul istri. Gitu. Nah, ternyata enggak, malah istrinya banyak, malah lebih-lebih istrinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Jadi kan tidak fair itu berarti. Kan cuma urusan ibadah yang dibatin. Kenapa urusan makan, minum, istri kok tidak dibatin juga? Kan tidak fair. Jadi menunjukkan ketidakbenaran mereka. Ketidakbenaran mereka. Loh, tapi kok misalnya kok hebat-hebat? Umpama, kok sakti-sakti? Umpama. Loh, Allah itu maha pemurah. Pemurah. Yang putih dikasih, yang hitam juga dikasih oleh Allah. Gitu. Allah ini pemurah. Yang putih dikasih, yang hitam juga dikasih. Yang aliran hitam dikasih, yang aliran putih dikasih. Wah, musuhnya Wali Songo itu. Apa ada hebat-hebat, apa ada sakti-sakti. Oh, sakti mandraguna. Ada yang bisa terbang, ada yang nggak bisa dibunuh seperti Minak Jinggo dengan besi kuningnya, ya. Seperti Minak Jinggo, seperti kuningnya. Nah, besi kuningnya.
Sakti-sakti, karena sama-sama diberi oleh Allah. Sama-sama diberi. Cuma bedanya ini, kalau yang putih, karena tanpa izin Allah semua tidak bisa terjadi. Baik yang putih ataupun yang hitam, tanpa izin Allah. Semua dengan izin Allah. Ya. Makanya, cuma kalau yang putih ini Allah memberi dengan izin dan ridho. Izin dan ridho. Allah ngizini dan Allah ridho. Allah puas. Nah, yang hitam enggak. Allah ngizini tapi Allah enggak ridho. Gitu. Allah ngizini. Makanya kabul juga, sakti juga. Gitu. Walaupun yang aliran Islam ini apa kok doanya kok mandi-mandi, banyak yang syarat kepada dia mandi. Sama-sama dikasih kan sama Allah. Sama-sama diberi, jangan heran. Heran itu ya. Cina juga diberi oleh Allah. Cina diberi sama Allah, dikasih makan, dikasih rezeki. Dan mereka orang kafir, malah kaya-kaya, lebih-lebih. Maka jangan heran itu. Jangan kemudian diklaim ini benar gitu. Karena banyak yang kabul hajat, misalnya, banyak yang kabul hajat. No, urusan kabul hajat, urusan mandi, itu sama-sama dikasih kok. Tukang seher juga dikasih sama Allah. Santet itu kalau tanpa izin Allah nggak bisa itu. Tapi bisa masuk santet itu karena izin Allah. Kalau nggak akan masuk santet itu. Jadi jangan mengambil ukuran itu. Salah kalau mengambil ukuran itu. Ya. Karena kalau masalah itu, masalah sakti, masalah diijabah permintaannya, salah. Gitu. Karena sama-sama diberi, diizini oleh Allah. Yang putih diizini oleh Allah, yang hitam diizini. Cuma kalau yang putih dengan ridho Allah, izin dan ridho. Makanya di dalam manaqib itu Abuya jelaskan, biiznillah wa ridho Allah. Biiznillah wa ridho Allah. Jangan hanya biiznillah. Biiznillah wa ridho Allah. Di dalam manaqib kita itu. Jadi jangan jadi ukuran itu. Atau juga karena banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah bukan menjadi ukuran bahwa ini benar. Kalau kumpulan itu benar, tidak jaminan. Konser itu banyak juga. Konser, berapa itu sampai nggak muat stadion itu. Dan itu bayar. Mereka mau bayar, bukan amat kalau begitu. Seperti Wali, seperti Ahmad Dhani. Wali semua ini berarti. Jamaahnya banyak, simpatisannya banyak. Kalau itu dibuat ukuran, ya. Kalau itu dibuat ukuran, ya kacau semua. Kacau enggak. Ya. Bukan itu. Wali itu ukurannya adalah, dan ini sering disampaikan oleh Abuya, oleh Abah, alladzina, dan itu Quran ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu orang yang takwa. Takwa ini artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh puasa, itu wali. Jadi kalau nggak sholat, nggak puasa, ya enggak sih, nggak masuk ke kriteria wali. Ya mungkin wali murid, iya mungkin ya. Wali songot, iya. Masuk ya. Masuk Aiko ya. Kalau walinya Allah yang tunggu dulu, nanti dulu, nggak semudah itu. Bagaimana amalannya, bagaimana ibadahnya, itu. Jadi kata beliau, bagaimana Allah bisa terhalangi oleh sesuatu? Padahal Allah ini terang benderang, ini bahasa beliau. Allah itu terang benderang ya. Allah itu terang benderang. Sebelum wujudnya segala sesuatu Allah sudah ada. Allah sudah ada. Makanya kalau
membahas masalah tasawuf falsafi ini harus hati-hati. Kalau enggak akan tergelincir. Kalau enggak, harus hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Kalau mau memfaham tentang tasawuf falsafi. Jadi Allah itu namanya nyata. Namanya nyata, baik dalam zaman azali dan untuk selama-lamanya. Ya, tidak dapat dimanjung. Kalau saya sak ini penuh dengan pulpen. Penuh dengan pulpen. Ada pulpen, ada minyak. Itu kan kesenangannya Kanjeng Nabi. Makanya santri juga begitu. Jadi pegangannya pulpen, siwak, tasbih, bukan HP. Sekarang kan HP yang selalu dikantongi itu. Mestinya itu siwak, tasbih, minyak wangi, terus pulpen. Itu santri. HP tambahan. Mestinya HP itu tambahan. Kenapa tambahan? Ya, karena tasbih itu walaupun nggak diputar ya, kita dapat pahala. Bawa saja sudah. Kita dapat pahala, apalagi diputar. Apalagi dipakai. Nggak dipakai sudah. Itu dapat pahala. Ini perkataannya ulama. Makanya saya bawa tasbih, siwak, tasbih, saya bawa minyak wangi. Jadi agak besar kantong saya ini, bukan kebanyakan uang ini. Isinya minyak wangi, pulpen, siwak, ya betul. Uang gak jauh. Iya. Bukan itu anunya Raumar kok saknya kok. Bukan isi uang, bukan. Nah, ini pulpen, ini minyak wangi. Ini siwak gitu. Siap, walaupun nggak dipakai, yang penting bawa gitu. Tapi ya dipakai sih, harus dipakai. Ya? Iya, pas siwaknya itu dua. Ada siwak rokok. Yang di bawah, siwak rokok lagi. Jadi Allah itu nampak ya. Allah itu nampak sebetulnya. Kalau kita mau, makanya orang kadang yang jazab itu, melihat semuanya Allah, pagar Allah, pohon itu Allah, di situ ada Allah, semua serba Allah. Jadi melihat itu semua ada Allah, melihat manusia Allah. Artinya semua ini adalah tajalli Allah. Saya sampeyan ini tajalli Allah. Penampakan Allah ada pada kita. Ya. Penampakan Allah. Makanya ada sebagian amalan seperti Thariqah Naqsyabandiyah atau zikir kutub. Ada yang disebut dengan zikir kutub. Artinya zikirnya wali kutub. Kemudian juga An-Naqsyabandiyah itu ketika berwirid itu disuruh membayangkan diri sendiri. Kenapa? Karena yang dibaca itu ismu zat, Allah, zikir hati. Yang zikir itu hati, Allah, hati. Yang zikir. Itu suruh bayangkan diri sendiri. Selama berwirid, bayangkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita mau bayangkan Allah, gak bisa. Seperti apa Allah itu? Gak bisa. Maka yang harus dibayangkan diri sendiri. Kenapa harus diri sendiri? Karena kita ini adalah tajalli Allah. Penampakan Allah di kita ini. Artinya bukti adanya Allah, adanya kita ini. Maksudnya begitu ya. Bukan kemudian menganggap kita ini Allah. Enggak. Kita ini Allah. Kita ini tajalli Allah ya. Makanya seperti perkataannya Al-Hallaj. Nah ini apa?
ana al-haq. Walakin al-haq laisa ana. Ana al-haq wa laisa al-haq laisa ana. Jadi ini iya. Jadi kalau orang terlalu mendalami itu, ya janganlah kita yang wajar-wajar aja, takut jazab kan, takut jazab, ya, takut jazab, takut nggak kuat. Jazab itu karena wadahnya itu nggak kamot, jadi akhirnya lobel. Itu jazab kemudian. Jadi kiai-kiai yang jazab itu, ya karena itu. Dan biasanya jazab ini proses menuju kewalian. Tapi ada yang lebih hebat itu justru wali yang tanpa jazab. Wali yang tanpa jazab. Tapi ada sebagian sebelum menuju ke pangkat wali, dia jazab dulu. Tapi yang paling baik itu wali tanpa jazab. Tanpa proses jazab. Ya. Tanpa proses jazab. Saya dulu pernah ya, masih asik wiritan itu. Saya sepertinya mau dibawa ke pusara. Dibawa ke pusara, sepertinya misalnya. Kemudian saya nggak berani masuk. Akhirnya saya buka mata. Karena saya takut masuk ke pusaran itu. Ini dibawa kemana saya ini nanti? Kalau jadab, tidak ingat semuanya tuh. Tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat. Jadi saya belum berani waktu itu. Belum berani. Beberapa tahun yang lalu itu. Ketika orang kalau sudah asik wiritan ya, itu akan menemukan hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh. Cuma ya harus hati-hati. Iya, pengalaman saya seperti itu. Pernah satu waktu saya itu mau dibawa ke pusaran air. Tapi kemudian saya masih berpikir, aduh, saya takut tidak kembali Akhirnya saya hentikan. Langsung saya hentikan. Jadi kita ini tajalli Allah. Makanya begini ya. Satu ya, bahasanya orang tasawuf. Bahasanya orang tasawuf itu bahasa cinta. Satu yang harus dipahami. Bahasanya orang tasawuf itu bahasanya cinta. Jadi beda dengan, makanya kadang ya jangan apalagi orang-orang hakikat itu tambah dalam. Bahasanya bahasa cinta. Beliau itu bahasanya bahasa cinta. Ya. Beda dengan yang bukan tasawuf, yang bukan ahli hakikat gitu. Makanya kadang orang hakikat kalau hanya dipandang dengan syariat kadang salah gitu. Kalau dipandang dengan syariat, ya seperti sudah jelas ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir itu sudah tingkatannya hakikat. Nabi Musa tingkatannya masih syariat. Ya. Masih syariat. Makanya, dan kenapa? Itu kan dalam Al-Quran disebutkan. Jadi cerita kenapa Allah menyuruh dan menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa ada orang hambaku yang lebih alim dari kamu. Lebih alim dari kamu. Kenapa? Karena waktu itu ketika Nabi Musa ini berpidato, tiba-tiba kaumnya ini Bani Israel bertanya, Ayyun nas a'lam, katanya. Siapakah manusia yang paling alim? Secara spontanitas, dan itu memang itu. Nabi Musa menjawab, Ana a'lamun nas, saya yang paling alim di antara manusia, tanpa menyandarkan kepada Allah gitu. Bahwa ilmu itu dari Allah. Jadi spontanitas beliau berkata, akunya ini. Makanya kita harus berusaha menghilangkan aku ya. Harus berusaha menghilangkan aku kalau ingin sampai kepada Allah. Kalau enggak, tidak akan sampai. Aku ini harus dihilangkan. Makanya istilahnya Sayyid Al-Bustami, keluarkan aku dari aku. Keluarkan aku dari aku. Aku yang bagaimana? Aku yang ustaz,
aku yang lora, aku yang kiai, aku yang alim, hilangkan itu. Karena kalau itu masih ada, ini penghalang. Penghalang untuk usul. Jadi merasa dia, akunya ada, aku yang lora, aku yang gus, aku yang non, aku yang kiai, aku yang ustadz, misalnya. Kalau itu masih ada dalam hati kita, itu penghalang. Itu penghalang untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Baik. Fakaifa takunu hajibatan lahu. Fakaifa moko hale koyo opo takunu ono opo akwan hajibatan iku ngalingi lahu maring Allah. Hajibatan iku ngalingi lahu maring Allah. Jadi makanya jadi satu itu ya harus dipahami bahwa orang tasawuf, orang ahli hakikat itu bahasanya bahasa cinta. Tidak sama bahasanya dengan orang ahli fikih. Bahasanya nggak sama. Jadi bahasanya bahasa cinta. Jadi kalau bahasa cinta itu sama dengan orang kalau sudah cinta kepada seseorang, ya, wah itu kan dalam bahasanya, indah bahasanya. Ya, kalau sudah orang cinta itu indah, bahasanya indah, dan kadang sepertinya menurut kita yang ahli fikih kebablasan. Versi kita ya. Versi kita kebablasan. Jadi seperti perkataannya Syekh Abdul Qadir, ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardh. Ya Allah, jadikan engkau satu di langit dan jadikan aku satu di bumi. Jangan ada yang seperti aku lagi, kan begitu maksudnya. Jangan ada yang seperti aku lagi, cukup aku. Makanya ini bahasa orang cinta ya, bahasa orang cinta. Bahasa cinta. Dari saking cintanya kepada Allah, saking merasa kuasanya Allah. Saking kuasanya Allah, hebatnya Allah, sehingga berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan perkataan itu apa perkataan jazab atau tidak. Itu yang harus dia. Pertama, perkataan itu orang-orang ini perkataannya cinta, bahasanya cinta. Kemudian yang kedua, dia berkata seperti itu apa ketika jazab atau tidak. Itu. Kalau ketika jazab, jadi maklumi. Karena orang jazab ini orang yang gila kepada Allah. Itu jazab, majadzub. Orangnya disebut majadzub. Ya. Jazab ini kelakuannya. Disebut majadzub. Jadi hilang kestabilan akal ini hilang. Sebetulnya sama, majnun dengan majadzub ini sama. Artinya sama di dalam hilangnya kestabilan akal. Akal hilang. Cuma bedanya kalau majnun ini gilanya kepada Allah. Nah, kalau majnun ini gila yang lain, itu selain Allah. Gila pangkat, gila perempuan, gila harta. Ini majnun. Majnun. Makanya Laila itu disebut majnun. Laila majnun. Nah, jadi juga perlu diperhatikan omongan itu apakah beliau ketika jazab atau ketika normal. Itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Jadi seperti peristiwa, jadi akhirnya Allah tidak suka dengan jawaban Nabi Musa yang seperti itu. Yang tidak menyandarkan ilmu kepada Allah. Aku, kata Nabi Musa, yang paling alim aku. Nah ini Allah gak suka jawabannya. Karena tanpa menyandarkan ilmu itu bahwa ilmu itu dari Allah. Dari Allah. Bagaimana ayat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal azizun hakim. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu tanpa Kau ajari. Artinya ilmu itu milikmu.
milikmu. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den temu ay yahjuba apa nyento ngalingi hu ing Allah syai'un apa suwiji-suwiji wa huwa hale utawi Allah adharu iku luwih pertelo iku luwih jelas iku luwih nampak wa huwa hale utawi Allah adharu iku luwih pertelo min kulli syai'in tenimbang saking saben-saben suwiji-suwiji min kulli syai'in tenimbang saking saben-saben suwiji-suwiji li'anna al-wujud ya adhar min al-adam li'anna al-wujuda karena sifat wujud adharu iku luwih nampak luwih pertelo min al-adami tenimbang saking sifat adam. Artinya orang wujud. Kita ini kan adam, sifat kita ini adam. Yang punya sifat wujud itu Allah. Ya. Yang punya sifat wujud itu Allah. Kita ini adam, artinya asal kita nggak ada, diadakan oleh Allah. Begitu. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah wali anna zuhura lan krana satune pertelo adzatiyya kang bangsa zat aqwa iku luwih kuat aqwa iku luwih kuat bukan aqua banyu ya bukan minal aradiyyi tenimbang saking kang bangsa anyar teka minal aradiyyi tenimbang saking sifat bangsa sifat kang anyar teka aradi itu sifat kang anyar teka ya termasuk aradi sifat-sifat yang mendatang seperti yang gak ada kemudian ada atau juga seperti sifat sakit ya makanya sifat jaisnya Rasul sifat jaisnya Nabi itu beliau bisa saja kedatangan sifat aradi seperti sakit tapi tanpa mengurangi kemuliaan Nabi dan utusan itu. Wajaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Itu aqidatul awam kita mengajarkan seperti itu ya. Jadi seperti Nabi Rasul itu bisa saja beliau sakit. Bisa saja datang kepada beliau sifat yang mendatang min aradi. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Seperti sakit yang tidak terlalu parah. Jadi kadang ada ini itu sebetulnya cerita Israiliyat ya. Cerita Israiliyat. Cerita-cerita yang disusupkan oleh orang-orang Israel dan Israel. Seperti cerita Nabi siapa yang sakit itu Nabi Ayub ya, yang sakit itu sampai kan kebablasan ceritanya di Duratun Nasihin itu. Makanya guru saya di Mekah itu kebanyakannya melarang mengajarkan 4 kitab kecuali cuma untuk perbandingan mengajarkan karena kalau diajarkan kalau nggak dijelaskan ya ini kan akan dimakan begitu saja oleh murid makanya guru saya di Mekah hindari mengajar 4 kitab apa itu? Duratun Nasihin Usfuriyah kemudian apa lagi sudah Daqaiqul Akhbar di Indonesia hampir setiap pondok termasuk pondok saya di Tangkut mengajarkan ini Duron. Jadi maksudnya beliau itu hati-hati begitu.
Kalau bisa jangan mengajarkan. Durratun Nazid, Dagoibul Akbar, Musburia, apalagi yang satu. Saya Nuzhatul Majalis. Nuzhatul ya, sahih. Nuzhatul Majalis. 4 kitab itu. Makanya nggak diajarkan nih, kalau dia di Mekah nggak diajarkan, nggak dibaca. 4 kitab ini nggak dibaca. Kalau di Mekah nggak dibaca. Karena di situ banyak susupan cerita-cerita Israiliyat, ya. Hikayat-hikayat Israiliyat. Yang kadang itu bukan, kalau orang kritis, cerita itu bukan malah memuliakan Nabi, malah mengurangi kehormatan Nabi. Mengurangi kehormatan. Kan di Durra itu diterangkan katanya sakitnya Nabi Ayub itu sampai ulat, badannya ini penuh dengan ulat sampai berjatuh, kemudian dikembalikan lagi sama Nabi Ayub. Saking nerimanya Nabi Ayub, berarti nggak mau sembuh berarti Nabi Ayub. Itu kan sudah ada kejanggalan. Kemudian istrinya lari semua katanya, istrinya hanya satu yang enggak, sampai menjual rambutnya untuk mengobati Nabi Daud. Nah, itu perlu dipertanyakan, perlu diteliti cerita itu. Gitu. Karena memang ada beberapa kitab dan itu sengaja ada hikayat Israiliyat istilahnya, cerita-cerita Israel, cerita-cerita Yahudi maksudnya, cerita-cerita Yahudi yang sengaja disusupkan, cerita ini sengaja disusupkan. Makanya jangan menelan mentah-mentah cerita itu, jadi perhatikan. Kemudian juga ada cerita katanya Siti Aisyah itu ketika dimadu oleh Nabi, kemudian bersandar kepada pohon pisang, pisang ya, pohon pisang itu katanya kering katanya. Ini sudah tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal cerita seperti ini, tidak masuk akal. Dan hati-hati kalau menceritakan Nabi nggak benar, ya. Itu al-kadzib ala Nabi minal kabair, bercerita atas nama Nabi, berdusta atas nama Nabi minal kabair, termasuk dosa besar. Kalau takdzibun Nabi murtad. Jadi beda berdusta atas Nabi dengan mendustakan Nabi, membohongkan Nabi, itu beda hukumnya. Kalau mendustakan Nabi, takdzibun Nabi, itu murtad. Tapi kalau al-kadzib ala Nabi, berdusta atas nama Nabi, itu dosa besar. Minal kabair, seperti bilang bermimpi kanjeng Nabi. Itu kan al-kadzib ala Nabi, itu berdusta atas nama, padahal nggak pernah dia mimpi kanjeng Nabi. Kok mau mimpi kanjeng Nabi, wong mimpi gurunya nggak pernah. Mimpinya cuma mimpi tompa absaab. Tompa absaab dikejar-kejar jin, mimpinya. Kemudian dia ngaku-ngaku mimpi Nabi. Awas, jangan berdusta atas nama Nabi. Atau membuat hadis-hadis palsu. Dan nggak pernah Nabi bersabda seperti itu. Seperti Syiah misalnya. Syiah itu punya hadis yang itu jelas sudah. Secara akal sudah nggak masuk akal sudah. Syiah itu punya hadis man tamatta'a marratan nala darajatal Husain. Wa man tamatta'a marratain nala darajatal Hasan. Wa man tamatta'a thalatha marrat, awas ini hadis-hadis palsu ini. Wa man tamatta'a thalatha marrat nala darajata Ali. Wa man tamatta'a arba'a marrat nala darajata Nabi. Jadi katanya siapa yang kawin kontrak satu kali, tamattu, ya, mut'ah. Waman tamatta', siapa yang kawin mut'ah sekali, dia akan mendapatkan pangkatnya Sayyidina Husain, cucu Nabi. Bukan enak. Sudah kawin, dapat pangkat. Tak tahu kalau Ustaz Husain, pangkatnya Ustaz Husain sudah kawin, masih dapat pangkat, bu. Gitu. Makanya kan ini yang disukai oleh anak-anak muda, terutama kalangan akademik, terus terang aja akademik, terus terang. Di antara yang membuat mereka suka kepada aliran Syiah ini, satu mut'ahnya itu, yang kedua pemikiran-pemikiran keras radikal, akhirnya disukai oleh mahasiswa ini.
Karena sesuai dengan jiwa mereka kan, jiwa muda. Dua ini di antara penyebab yang merangsang mereka suka kepada Syiah. Ajaran mut'ahnya, ajaran radikalnya. Surat Ya. Tabat. Anak Surat Tabat. cocok ya. Jadi kemudian waman tamatta'a marratain, siapa yang kawin kontrak 2 kali, nala darajatal hasan. Dia kawin kontrak 2 kali, dia dapat pangkatnya Sayyidina Hasan. Wah, magi entar repot abiri. Mulai karong gua magi entar repot abiri, kawin baik. Main kawin-kawinan aja. Untuk apa masih susah-susah mau wiritan, mau riyadhah. Kemudian waman tamatta'a thalatha marrat, siapa yang kawin kontrak 3 kali, nala darajata aliyin. Siapa yang kawin kontrak 3 kali, dia akan mendapat pangkatnya Sayyidina Ali. Waman tamatta'a arba'a marrat, siapa yang kawin kontrak 4 kali, nala darajatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan derajatnya. Dan itu mereka katakan hadis. Mereka orang Syiah ini mengatakan itu hadis. Padahal buatannya mereka. Loh, sudah, pokoknya. Dan kalau dipikir-pikir ya, coba bayangkan Syiah ini mengatakan kan, katanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini tak berhak mendapatkan pangkat khalifah. Artinya dia berarti kan perampok. Loh, kalau kita dalami, kalau begitu berarti Nabi ini gagal. Kanjeng Nabi berarti gagal. Secara nggak langsung itu. Berarti kan begitu kita paham. Berarti Nabi ini gagal mendidik sahabat. Mendidik Sayyidina Abu Bakar, mendidik Sayyidina Umar, mendidik Sayyidina Utsman. Sehingga mereka semua ini menjadi perampok. Berarti gagal dong Kanjeng Nabi. Sama saja perkataan itu sebetulnya kalau didalami merendahkan Kanjeng Nabi. Merendahkan Kanjeng Nabi sebetulnya. Karena sebetulnya memang ada susupan orang Yahudi di ini, merusak dari dalam dia. Merusak dari dalam. Sebetulnya umat ini mau dikultuskan kepada Sayyidina Ali. Sehingga kemudian sebetulnya Syiah ini ada beberapa sekte. Saya punya kitabnya itu. Saya berani ngomong karena saya punya kitabnya dan saya baca kitabnya. At-Tasyayyu, nama kitabnya At-Tasyayyu. Itu ada beberapa sekte. Ada yang tingkatan itu, yang paling moderat ya Rafidhah. 12 imam ini, aliran 12 imam ini. Itu yang paling moderat. Atau Syiah Zaidiyah yang di Yaman. Itu moderat. Termasuk yang moderat. Dan penganut Syiah Zaidiyah ini ada alim sebetulnya. Saya juga bisa heran bagaimana bisa beliau dimilih Syiah. Siapa itu? Pengarang Syarah Bulughul Maram. Apa kitabnya adalah Subulus Salam. Banyak ya karangan Syarah Bulughul Maram itu banyak. Ada Subulus Salam, ada Ibanatul Ahkam, ada lagi apa lagi gitu. Tapi yang saya maksud yang Subulus Salam. Subulus Salam. Ini penyusunnya, pengarangnya ini orang Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah yang gak keras. Syiah Zaidiyah ini Syiah yang gak keras. Munculnya dari Yaman. Yang banyak di Yaman, Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah ini ada macam-macam tingkatannya. Ada yang seperti itu yang moderat, jadi masalah khalifah. Ada lagi di atas Syiah ini. Jadi dia menganggap katanya wahyu ini salah alamat. Sampai ke wahyu sudah. Quran ini salah alamat katanya. Mestinya bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kepada Sayyidina Ali. Salah alamat katanya. Artinya mereka menyalahkan Sayyidina Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, salah alamat katanya. Jadi ada yang menyalahkan Malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi ini kan disalahkan. Artinya mereka menganggap Nabi ini berani menerima bukan haknya.
Sebetulnya kata mereka ini tahu, Muhammad itu tahu bahwa wahyu ini betul sebetulnya bukan hak dia, ini haknya Ali. Kok bisa? Ini kan sudah ngawur ya. Oh, Sayyidina Ali itu didikan Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali itu kecilnya dimomong Kanjeng Nabi. Gurunya adalah Kanjeng Nabi. Kemudian dia menyalahkan, ada lagi yang menyalahkan Sayyidina Ali juga disalahkan. Jadi mungkin yang putus asa ini sudah. Jadi sampai tokonya sendiri disalahkan. Kenapa katanya? Sayyidina Ali itu kan tahu kalau ini sudah salah alamat. Ini nyasar. Kenapa kok dia diam? Nah gitu, masa yang dianggap salah. Kenapa kok diam? Ini kan hak dia, kenapa nggak nuntut? Gitu. Ada apa yang paling keras ini, yang paling keras. Allah juga disalahkan. Allah juga disalahkan. Jadi bukan Nabi disalahkan, Malaikat Jibril disalahkan, Sayyidina Ali disalahkan, Allah juga disalahkan. Ini sudah gila ini sudah, pendapat gila ini sudah. Ya. Kenapa Allah disalahkan? Allah itu kan tahu katanya. Kalau ada penyelewengan wahyu, Allah kan tahu. Kenapa kok dibiarkan oleh Allah? Jadi Allah nggak benar juga. Payah. Ya. Jadi ini sekte Syiah, sekte Syiah. Jadi kenapa saya ngomong ini? Karena ini tersebar di Indonesia, ya. Makanya biar kalian tahu gitu, biar kalian selamat. Baik. Jadi sakit itu bisa saja ke nabi dan utusan, tapi sakitnya itu tidak sampai mengurangi kehormatan dan kemuliaan nabi dan utusan. Siapapun itu. Dan cerita Nabi Ayub yang keterlaluan, itu dicurigai. Itu cerita Israiliyat. Jadi apakah benar beliau itu sakit? Sakit ya. Tapi saya olah sih mas. Sakit iya. Keterlaluan olah itu berbalik. Saya olah apa masuk dulu. Kan itu sudah nampak kebohongan cerita itu kan nampak. Dikembalikan lagi. Wadzuhur lan satuhune pertelo al-mutlaqo kang mutlak. Wadzuhur al-mutlaqo lan satuhune sifat pertelo kang mutlak aqwa iku luwih kuat minal muqayyadi tenimbang saking kang den pelanggeri. Sifat zuhur yang dipelanggeri. Minal muqayyadi tenimbang saking kang den pelanggeri. Waddaima lan satune sifat pertelo kang langgeng. Sifat pertelo kang langgeng aqwa iku luwih kuat ini ada perbedaan, tapi nggak apa-apa kalau ini bisa dua-duanya bisa. Kalau kitab saya pakai ta minal mutasorrifi, tapi saya lihat di dalam ibarat yang lain, kitab yang lain pakai nun gitu. Nun, hari nun, ya nun. Jadi ada yang mun sorimi, ada yang mutasorrimi. Tapi ini kan satu mustaq gitu. Ini enggak masalah kalau ini, enggak apa-apa, sama mananya. Minal munsorimi atau minal mutasorrimi. Ya. Waddaimalan sifat pertelo kang langgeng aqwa iku luwih kuat minal mutasorrimi atau minal munsorimi tenimbang saking kang terputus pegot, tenimbang saking kang pegot, ya, yang tidak abadi, yang tidak daim. Minal mutasorrimi tenimbang saking kang pegot, kang putus. Wa innama lam yudrak lil uquli wa lam yudrak wa innama lam yudrak lan angin pastine ora den temu sapa Allah lil uquli kedue pira-pira akal.
Wa inna malam yudrok lan angin pastine ora den temu sapa Allah lil uquli kedue pira-pira akal ma'asyiddati zuhurihi, padahal Allah itu jelas nampak ma'asyiddati zuhurihi sertane bangete pertelone Allah. Jadi bagaimana kenapa Allah itu tidak nampak di akal, tidak ditemukan oleh akal misalnya. Padahal Allah itu jelas nampaknya. Di anna syiddatadz zuhur, ini alasannya, sebabnya. Di anna syiddatadz zuhur krana satune bangete pertelo. Bangete pertelo la yutikuha iku ora kuat ha ing syiddatadz zuhur ad-du'afa'u sapa pira-pira kang apes yang lemah. Ad-du'afa'u sapa pira-pira kang apes kal khufashi kaya lowo. Apa lowo ini? Kelelawar. Ya. Kelelawar itu kan bisa melihat di waktu malam. Kalau siang dia nggak bisa melihat. Kenapa? Karena pandangan dia itu lemah. Gitu. Kal khufashi kaya lowo ya besuru kang bisa ningali apa khufash bil laili ing dalem wengi. Dunan nahari ora awan. La li khafa'in nahari bukan la li khafa'in nahari ora krono samari awan, tidak. Siang itu kan jelas terang. Bukan karena gelapnya siang, tidak. Memang mereka nggak sanggup melihat terang. Nggak sanggup seperti kelelawar. Jadi kita ini seperti kelelawar berarti kita ini nggak bisa tembus. Seperti kelelawar. Kelelawar itu kan bisa melihat di waktu malam. Kalau siang mereka nggak sanggup. Nah, bukan berarti siang itu tidak terang, tidak. Bukan berarti siang itu tidak bercahaya, tidak. Justru karena bercahaya, kelelawar itu nggak bisa melihat, gitu. Wastina rotihi lan padange nahar la li khafa'in nahari ora krana samare awan wastina rotihi lan padange nahar bal li syiddati zuhurihi balik krana bangete partelone nahar. Tapi saking jelasnya siang kelelawar nggak bisa melihat. Demikian pula kita saking nampaknya Allah kita nggak bisa melihat dia. Kita nggak bisa melihat. Bal li syiddati zuhuri balik krono bangete partelone nahar. Fa inna basarul khufash dengan tanwin khafa. Fa-nya ditanwini khufash. Fa-nya tanwin, kha-nya dhamma. Fa inna basarul khufashi krono satune meripati lowo dhaifun iku lemah. Ia baharu kang belengeraken membuat tidak nampak. Ia baharu kang belerengaken hu ing basarul khufash nur syamsi apa cahayane srengenge. Oh, jadi begini. Idza asyraqat tatkalani mencorong apa syams. Fayakunu maka ana syiddatu zuhurin nahari apa bangete pertelone awan ma'a dha'fi basarihi sertane apese peningali khufash sababan. Ini menjadi sebab. Sababan iku dadi sebab
limtina'i absarihi oh enggak limtina'i ibsarihi mak tadi sebab kedua kecegai peningali atau ningaline sababan iku dadi sebab limtina'i ibsarihi kedua kecegai ningaline khufash fala yaro moko ora ningali sapa khufash syai'an ing suci illa idzam tazama ad-dhalamu bid-dawi illa idzam tazaja angin tatkala dicampur ad-dhalamu apa petang bid-dawi kelawan padang ad-dhalamu apa petang bid-dawi kelawan padang wa dha'ufa lan apes lan lemah zuhuruhu apa pertelone daw wa dha'ufa lan apes atau lemah zuhuruhu apa pertelane daw fakadzalika al-uqul fakadzalika moko koyok mengkono khufash fakadzalika moko koyok mengkono khufash al-uqulu utawi pira-pira akal dha'ifatun iku lemah apes ya wa jamalul hadrah utawi indai pengayonan ngersani Gusti Allah maksudnya wa jamalul hadratil ilahiyah utawi indai pengayonan al ilahiyyati kang bangsa pangeran fi ghayatil isyraki iku ing dalem katoke mencoro puncak angkar fi ghayatil isyraki iku ing dalem katoke mencoro wal istinarati lan padang fasorat moko dadi syiddatu zuhurihi apa bangete pertelone Allah sababan iku dadi sebab li khafaihi kedua samari Allah. Padahal sebetulnya Allah itu enggak samar, jelas nampak ya. Cuma saking terangnya sehingga kita nggak bisa melihat. Kenapa Allah itu nggak bisa diakal? Akal nggak mampu, ya. Karena akal itu lemah. Akal itu lemah. Jadi seperti kelelawar. Kelelawar itu kan hanya bisa melihat di waktu malam. Kalau di waktu siang dia nggak bisa melihat. Tidak bisa melihatnya kelelawar di waktu siang bukan berarti siang itu tidak terang. Ya, bukan berarti siang itu tidak terang. Demikian pula tidak menemukannya akal kita mencapai Allah bukan berarti Allah tidak ada. Itu ya, begitu maksudnya. Bukan berarti Allah tidak ada. Justru saking nampaknya Allah, terlalu nampaknya Allah, sehingga kita akal tidak mampu. Sudahlah, jangan jauh-jauh seperti itu ya. Kita kena sentrong ya. Kita kena sentrong lampu yang terlalu kuat ya. Itu kan silau gitu. Akhirnya kita nggak bisa melihat. Bukan berarti gelap, tidak. Bukan gelap, nggak ada gelap. Justru terlalu terang akhirnya kita nggak melihat begitu. Terlalu terang. Jadi seperti cerita itu. Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi cucu Nabi yang tidak pernah membuka muka. Ya Allah, ini yang hebat ya, yang sebetulnya perlu ditiru ya. Ya, perlu diterima. Ya, mudah-mudahan kita kuat aja. Amin. Mukanya ini selalu ditutup, bukan perempuan, ini laki-laki. Sayyidina Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain As-Sibti bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dua ulama katanya datang kepada ini sebagai penutup, datang kepada beliau
Kemudian dua ulama ini berkata, ya Sidi, wahai Sayyid, tolong izini aku melihat wajahmu. Izini aku melihat wajahmu, katanya. Akhirnya karena ini di dalam ya, bukan di tempat luar. Kenapa beliau selalu menutup wajahnya? Karena takut maksiat. Nah ini bedanya kita dengan beliau. Karena takut maksiat, takut melihat maksiat, takut dilihat orang. Itu. Jadi takut melihat perempuan dan takut dilihat oleh perempuan. Beliau ini takut melihat perempuan dan takut dilihat perempuan, makanya ditutup mukanya. Dan itu terkenal dalam sejarah. Beliau adalah cucu Nabi yang menutup muka, menutup wajah. Ada dua ulama dengan santrinya, atabis kepada beliau. Kemudian ulama ini meminta, ada dua permintaan beliau. Ulama ini, salah satu kata beliau, saya datang ke sini, selain saya sowan kepada panjenengan, ada dua permintaan saya. Yang pertama, izinkan saya untuk melihat wajah panjenengan. Satu. Akhirnya diizinkan oleh beliau. Dibuka. Sorbannya dibuka. Begitu dibuka katanya, santri yang ada di belakang ini, beberapa santri, geblak. Melihat sinarnya Ali. Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi. Cucunya Nabi ini, ya, cucunya Nabi. Karena ini beliau ini Sayyidina Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ya, Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Sayyidina Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Siti Fatimah. Siti Fatimah Kanjeng Nabi. Turun ke 6. Dari Kanjeng Nabi cucu ke 6. Akhirnya diperlihatkan santri yang ikut ini gebrakan, gitu. Bukan berarti tidak bersinar, justru saking bersinarnya ya. Jadi pandangan santri ini, kalau yang ulama dua ini enggak katanya, enggak. Artinya mampu melihat sinar wajah beliau mampu. Tapi santri yang ikut di belakang geblak. Saking kuatnya sinar lah ini. Seperti yang kita bicarakan, saking kuatnya. Maka kelelawar nggak bisa melihat di waktu siang. Saking kuatnya sinar. Kenapa? Karena matanya kelelawar itu lemah. Matanya kelelawar itu lemah. Sehingga dia nggak bisa melihat di waktu siang. Jadi makanya jangan kemudian seperti ateis ya. Ateis ini orang yang suka menggunakan akal kan. Dan dia nggak menerima adanya Tuhan. Tuhan ini nggak ada katanya. Karena akal mereka ini nggak mampu mikir Allah. Bukan berarti itu tidak ada Allah. Cuma karena akal kita ini lemah, jadi padahal Allah itu sudah sangat nampak, sangat terang, sangat jelas. Sehingga kita nggak mampu. Satu. Jadi permintaan itu beliau seperti itu. Kemudian permintaan ulama yang kedua, ya Sidi hadithni hadithan bisa nadin lu'lu'iyyin. Wahai Sayyid, jadi ceritakan hadis kepada saya dengan sanad mutiara. Dengan sanad mutiara. Artinya sanadnya ini yang terus dari cucu Nabi maksudnya. Sanadnya cucu Nabi. Kemudian beliau berkata, haddatsani abi. An abihi Sayyidina Ja'far As-Sadiq. An abihi Sayyidina Muhammad Al-Bagir. An abihi Sayyidina Ali Zainal Abidin. An abihi Sayyidina Husain As-Sibti. An abihi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala. Masih anillahi ta'ala, diskusi berarti. Dan ini sanadnya mutiara. Sanad mutiara ini nama. Artinya sanadnya semua sanad ini dari cucu Nabi. Cucu Nabi. Apa? Ar-Rasulillah anillahi ta'ala. Allah berfirman. Qala la ilaha illallah hisni. Kata Allah. La ilaha illallah hisni. Faman qala la ilaha illallah dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Jadi kata Allah, la ilaha illallah hisni.
Kalimat la ilaha illallah itu benteng. Benteng. Faman qara'aha dakhala ismi. Siapa yang membaca la ilaha illallah berarti dia masuk benteng. Wa man dakhala hisni, dan siapa yang masuk bentengku, amin amin adabi, maka dia akan aman sentosa dari adabku. Dari adabku. Jadi itu cerita tentang cucu Nabi yang ke-6, Sayyidina Ali Al-Uraidi. Kaifa yutasawwaru ay ya'jubahu syai'un wa huwa al-wahid wallahu a'lamu bis-shawab. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana ma'alil qutri unza wa dhaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lak warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nallah bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbil ridha minka na'ud waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tahdiyana rusul waghfir wastur anta akramu man satar amratu kafan sabahat wa arwatil jaysha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ala dhurriyati wa batini wa dhahiri amratu kafan sabahat al-azra wa arwatil jaysha bima'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini amratu kafan sabahat al-azra wa arwatil jaysha bima'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa salatullahi tasha mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma amin. Allahumma ahdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina wa auladina jami'i naslina wa rabaibina wa ikhwatina wa akhawatina wa talamidina wa tilmidatina wa khadamina wa jama'atina wa jiranina awaffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fihim ajma'in wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum warzuqna birrahum. Allahumma habbib ilaina wa ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubina wa qulubihim. Allahumma habbib ilaina wa ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubina wa qulubihim wa karrih ilaina wa ilaihimul kufra wal fusuqa wan nifaqa wal kasala wal isyan wa karrih ilaina wa ilaihimul kufra wal fusuqa wan nifaqa wal kasala wal isyan waj'alna wa iyyahum ajma'in min ahli al-ilmi wal ghina wal khair wa min ahli al-akhlaqil karimah ظاهرا وباطنا ومن أهل التقى والاستقامة ومن أهل قبول الحاجات وتيسير الأمور ومن أهل السلامة وأهل الأمان ومن أهل السلامة وأهل الأمان واجعلنا وإياهم أجمعين من عبادك المخلصين ومن علمائك العاملين ومن أوليائك المقربين والعارفين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والفقر والجهل والضير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.